Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki Yahya, NIM 120404091 dari program studi teknik telekomunikasi TERA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar komputer dan software 2, di mana di tugas tersebut saya ditugaskan untuk membuat dua buah program pada bidang fisika, kimia, biologi. Kemudian saya mengambil dua bidang dan membuat dua program. Yang pertama di bidang fisika, yaitu membuat program konversi suhu. Kemudian di bidang kimia saya membuat program menghitung nilai mol. Mungkin lanjut saja ke dalam pembahasan. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart yang sudah saya buat. Di sini saya telah membuat flowchart untuk program konversi suhu. Yang pertama di sini saya membuat deklarasi baru dengan tipe data array dengan variabel self, var, shelf, dan ream. Selanjutnya saya membuat deklarasi yang kedua dengan variabel pilihan dengan tipe data integer yang digunakan untuk memilih satuan suhu yang akan dikonversikan. Selanjutnya saya membuat tipe data string dengan variabel ulang yang digunakan untuk mengulang program dari awal. Selanjutnya di sini ada output yang menginformasikan satuan suhu yang mau dikonversikan, apakah itu Celsius, apakah Kelvin, Fahrenheit, ataupun Reaumur. Selanjutnya akan ada output pilihan. Pengguna akan mengkonversikan Celsius atau Reaumur atau Kelvin. Selanjutnya di sini ada input pilihan yang digunakan untuk memilih satuan suhu yang akan dikonversikan. Kemudian di bawahnya ada 4 percabangan. Yang pertama pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Ketika user memilih pilihan lebih dari 1, 2, 3, dan 4, otomatis user akan ditampilkan inputan salah karena di sini sudah diprogram percabangan hanya berjalan ketika user memilih 1, 2, 3, dan 4. Ketika memilih di luar angka ini, maka outputnya akan salah. Di sini ketika user memilih pilihan 1, selanjutnya program akan menjalankan ke percabangan yang pertama, yaitu menampilkan masukan suhu dari Celsius. Kemudian pengguna akan menginputkan suhu dari Celsius. Kemudian program akan mengkonversikan dengan rumus yang sudah dimasukkan. Di sini ada rumus Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Kemudian setelah pengguna menginputkan dan dikonversikan, selanjutnya di sini ada output yang akan dikeluarkan hasil dari konversi suhu tersebut. Selanjutnya untuk pilihan 2 kurang lebih sama dengan percabangan yang pertama, hanya yang membedakan rumus yang digunakan. Untuk pilihan 3 dan 4 juga sama. Selanjutnya ketika program telah selesai, akan muncul tampilan untuk mengulang. Pengguna harus memilih apakah ingin mengulang atau tidak. Jika ingin mengulang, cukup mengetikkan huruf Y besar atau Y kecil. Setelah menginputkan Y besar atau Y kecil, pengguna akan mengulang program dari awal. Sekarang bisa saya jalankan flowchartnya. Di sini akan muncul pilihan satuan yang akan dikonversikan. Misalkan saya mengkonversikan dari Celsius. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan suhu Celsius. Misalnya saya masukkan 23. Nah, di sini akan muncul konversinya 23 derajat Celsius sama dengan 73,4 Fahrenheit dan seterusnya. Kemudian di sini akan muncul informasi apakah Anda ingin mengulang. Jika kita ingin mengulang, kita cukup memasukkan huruf Y dan program akan mengulang dari awal. Lanjut ke pembahasan programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama di sini saya mendeklarasikan sebuah tipe data float dengan
array Celsius, var, kelv, dan ream. Kemudian tipe data char dengan variabel pilihan. Kemudian tipe data string dengan variabel ulang yang digunakan untuk mengulang program dari awal dengan perulangan do. Selanjutnya di sini ada tampilan output dari program. Kemudian ada tampilan output untuk memasukkan pilihan dengan input pilihan. Selanjutnya di sini ada percabangan yang pertama. Jika pengguna memilih satu, artinya pengguna akan mengkonversikan suhu Celsius ke dalam Fahrenheit, Kelvin dengan Reaumur. Selanjutnya di sini ada else if dengan pilihan 2, mengkonversikan dari Fahrenheit ke dalam Celsius, Kelvin, dan Reaumur, serta rumus-rumus yang telah diinputkan ke dalam program. Selanjutnya jika pengguna memilih else if dengan pilihan 3, maka pengguna akan dikonversikan dari Kelvin ke dalam Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Selanjutnya di sini else if percabangan yang keempat, jika pengguna memilih 4, maka pengguna akan dikonversikan dari Reaumur menjadi Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Selanjutnya jika pengguna memilih lebih dari angka 1, 2, 3, dan 4, otomatis pengguna akan diarahkan ke dalam inputan yang salah dan akan keluar apakah Anda ingin mengulang. Bisa kita jalankan langsung programnya. Nah, di sini akan muncul tampilan pilihan satuan yang akan dikonversikan. Kita bisa memilih 1, 2, 3, atau 4. Kalau misalnya kita memilih di luar angka ini, akan muncul tampilan inputan salah, kemudian akan menginformasikan apakah Anda ingin mengulang. Selanjutnya coba kita konversikan dari Celsius. Kita masukkan suhunya misalnya 20 Celsius. Nah, di sini akan muncul konversinya. Yang pertama 20 derajat Celcius sama dengan 68 Fahrenheit. 20 Celsius sama dengan 293,15 Kelvin. Kurang lebih itu saja program saya yang pertama. Saya akan menjelaskan program yang kedua. Di program yang kedua di sini saya membuat program untuk menghitung nilai mol. Pada program yang kedua, pertama di sini saya membuat deklarasi dengan tipe data integer, kemudian variabelnya banyak yang digunakan untuk menghitung banyak percobaan yang akan dilakukan. Selanjutnya saya membuat deklarasi yang kedua dengan tipe data string dengan variabel pilihan yang digunakan user untuk memilih akan menghitung nilai mol atau massa. Selanjutnya di sini membuat deklarasi yang ketiga dengan tipe data integer dengan variabel i dan juga jumlah untuk menghitung banyaknya percobaan yang dilakukan. Selanjutnya di sini saya membuat tipe data array dengan variabel n sebagai mol, m sebagai nilai massa, mr sebagai molekul relatif. Selanjutnya di sini ada tipe data string dengan variabel ulang yang digunakan untuk mengulang program dari awal. Setelah mendeklarasikan, di sini saya membuat output berapa banyak percobaan yang akan diinginkan. Kemudian ada input dari banyaknya percobaan yang akan dijalankan. Setelah itu akan menginformasikan jenis variabel yang akan dihitung, apakah itu akan menghitung mol atau massa. Setelah menginformasikan jenis variabelnya, akan muncul outputan untuk memasukkan program yang akan dihitung apakah menghitung nilai massa atau mol. Setelah itu akan memasukkan input pilihan. Di sini terdapat dua percabangan, yaitu dengan pilihan n kecil atau m besar. Jika memilih n kecil, maka akan jalan percabangan yang pertama akan menghitung nilai mol. Di sini akan ada perulangan for untuk menghitung banyaknya percobaan. Setelah itu
akan muncul percobaan yang pertama, kemudian masukkan nilai massa, kemudian ini rumus dari nilai massanya. Setelah itu ada tampilan output untuk memasukkan nilai molekul relatif. Setelah itu akan ada input untuk memasukkan nilai molekul, kemudian ini rumus dari menghitung nilai molnya, yaitu MRI dibagi MRI. Setelah itu akan muncul hasilnya dan jumlahnya. Jika user memilih M besar, maka akan dijalankan percabangan yang kedua, yaitu menghitung nilai massa. Kurang lebih untuk flowchartnya sama, yang membedakan hanya rumus yang digunakan. Kalau misalnya menghitung nilai massa, dia menggunakan rumus NRI dibagi MRI. Selanjutnya, jika pengguna memilih di luar huruf N dan M, maka inputannya bakal salah dan akan muncul apakah Anda ingin mengulang program. Di sini lanjut saja ke dalam program yang kedua, yaitu menghitung nilai mol. Pertama, di sini saya membuat deklarasi baru dengan tipe data integer dengan variabel banyak, kemudian saya membuat tipe data string dengan variabel pilihan, kemudian saya membuat tipe data float dengan array n sama dengan n20, m20, mr20. Kemudian saya membuat tipe data float dengan variabel jumlah sama dengan 0 yang digunakan untuk menghitung banyaknya percobaan. Kemudian saya membuat tipe data string dengan variabel ulang yang digunakan untuk mengulang program dari awal. Di sini saya membuat cout banyaknya percobaan yang akan dilakukan dengan inputan banyak. Kemudian di sini saya membuat jenis-jenis variabel, outputan jenis variabel apakah akan menghitung nilai mol atau massa atau molekul relatif. Selanjutnya di sini user diminta untuk memasukkan N kecil atau M besar untuk menghitung program. Apabila user memilih N kecil, artinya user akan menghitung nilai mol. Jika user mengisi nilai M besar, maka user akan menghitung nilai massanya. Selanjutnya di sini ada dua percabangan yang saya buat. Yang pertama, if dengan pilihan sama dengan N, artinya user akan menghitung nilai mol. Kemudian di sini ada perulangan for yang digunakan untuk menghitung banyaknya percobaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan nilai M atau massa. Selanjutnya di sini ada rumus yang digunakan, yaitu MRI. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan nilai molekul relatif dengan rumus MRI. Setelahnya di sini ada rumus yang digunakan, yaitu jumlah sama dengan MRI dibagi MRI. Kemudian di sini ada cout dari hasilnya. Kemudian apabila user memilih pilihan M, maka akan dijalankan program yang kedua, yaitu menghitung nilai massa dengan memasukkan nilai N, MR, kemudian hasilnya akan dijumlahkan dengan rumus NRI dibagi MRI. Selanjutnya jika memilih di luar huruf N dan M, maka akan dijalankan percabangan terakhir, yaitu inputan salah dan akan mengulang dari awal. Kita jalankan saja programnya. Nah, di sini akan muncul output banyak percobaan yang akan dilakukan. Misalnya saya akan melakukan 2 kali percobaan. Kemudian akan muncul jenis variabel yang akan kita hitung. Apakah kita akan menghitung nilai mol atau massa? Kita harus memasukkan N atau M. Saya akan menghitung nilai mol dengan memasukkan huruf N. Di sini akan muncul percobaan yang pertama. Kita diharuskan memasukkan nilai massa. Misalnya saya memasukkan nilai 90, nilai molekul relatifnya 50, maka akan muncul hasil 1,8 mol. Kemudian akan menghitung percobaan yang kedua dengan memasukkan nilai massa dan molekul relatif, maka akan muncul hasilnya. Setelah itu program akan meminta kita untuk mengulang atau tidak. Jika kita ingin mengulang, kita
bisa menuliskan Y besar atau Y kecil. Kemudian program akan mengulang dari awal. Kurang lebih itu saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.